apa yang menjadi ketentuan spesifik secara mendasar antara tawasul dengan kesyirikan? Yang pertama tadi poin utamanya itu keyakinan kita. Jadi kalau kita yakinnya kepada Allah itu tawasul, yang lainnya hanya perantara saja. Tapi kalau kesyirikan dia meyakini sesuatu itu yang mendatangkan manfaat dan bahaya. Nah yang kedua, nah ini yang kadang-kadang jarang dibahas juga, yaitu mediasinya yang kita pakai itu yang diperbolehkan dalam syariat. Makanya dijelaskan kalau nggak salah itu ada 4 perkara yang kita diperbolehkan untuk bertawasul. Yang pertama dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Yang kedua dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sholawat yang Al-Fakir saya juga sering mengamalkan ini. Jadi kalau ada orang punya hajat yang mendesak, pengen baca sholawat yang pendek tapi sangat mujarab untuk mengabulkan doa, nah, baca ini. Ini Al-Fakir sering mengamalkan juga. Nah, dibaca bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Itu pendek. Ya, itu saya dapat dari Ustaz Gabah Harun awal sebelum adanya sholawat busyro. Waktu Al-Fakir saya masih baru di pondok 2001-2002. Ya. Baca bijahi tohar rasul, dengan kemuliaannya tohar rasul Nabi Muhammad SAW, atmim lana, sempurnakan bagi kami ya Allah bikulisul, dengan apa yang kami minta. Itu paling enggak Al-Fakir saya sudah pernah mempraktekkan, paling tidak tuh seingat Al-Fakir ada 2 perkara yang mustahil tapi terwujud setelah Al-Fakir baca itu. Yang pertama, waktu Al-Fakir masih ada di dalam, kita kalau mau pulang dulu kan ya namanya santri nggak punya uang, mengandalkan uang dari orang tua, sehingga kalau mau pulang tuh pakainya bisnya itu yang termurah tapi yang enak ya, sesuai dengan budget. Ada satu bis yang kita pasti pakai itu setiap pulang, bahkan dinamakan itu bisnya orang Jawa Tengah ya. Saya nggak nyebut merek ya, kode etik nih dalam live streaming. Akhirnya itu pemberangkatannya cuma 3 dalam sehari. Jam 11, jam 1, sama jam 2. Nggak ada yang keempat. Nah kebetulan waktu itu Al-Fakir datang ke sana tuh telat, jam setengah 3, jam 2.15, hampir setengah 3. Akhirnya ada satu orang yang biasa mangkal di situ. Apa sih bahasanya itu? Ya apa sih, calo gitu dah. Cuma dia calo yang syar'i. Ngucapin salam, nggak aneh-aneh gitu lah. Beb mau pulang? Iya. Mau kemana Beb? Ke Pemalang. Oh pakai bis ini ya? Iya. Beb udah 3 kali lewat. Tadi yang terakhir jam 2, karena itu jamnya paten dan bisnya itu konsisten. Akhirnya saya bingung, saya mau ngejar ke Surabaya, takut nggak dapat, uangnya sudah keluar. Tadinya mau pulangnya besok. Akhirnya saya amalkan itu, saya baca bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Saya baca. Percaya nggak percaya, jam 3 ada bis itu lewat lagi. Jam 3 sampai melongo si calo ini. Pak ada bisnya? Oh iya Bib ada bisnya. Udah saya langsung naik. Yang pertama. Yang kedua, Al-Fakir alami waktu Al-Fakir saya tugas di Al-Bajab Yahya. Saya hadir acara hallnya abahnya Habib Quraisy Baharun, Habib Migdad Baharun di Cirebon. Karena hallnya abahnya Habib Quraisy itu biasanya selang-seling. Tahun ini di Cirebon, di kakaknya Habib Migdad, kadang di adiknya yaitu Habib Quraisy Baharun, di anaknya. Nah waktu itu Al-Fakir pakai mobil pondok hadir acara itu, tapi kita berdua sama satu orang yang bawa mobil, keponakannya Bu Yahya, itu bilang, Beb ini mobilnya mau dipakai pondok. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa, saya tinggal ya. Ya saya tinggal. Saya kira nanti bakal jemput lagi, ternyata ngabarin, Beb kayaknya mobilnya datangnya nanti sampai malam. Waduh, akhirnya saya bingung nih, uang kita sama-sama ndak bawa, masih santri kan. Akhirnya selesai acara ditunggu nggak datang. Sudah, kita tadi niatnya jalan kaki lah, sekuatnya jalan karena lumayan, mungkin hampir 2,5 km itu dari situ kan Al-Bahjah. Sehingga cerita saya baca bijahi tohar rasul dari keluar pondok sampai ke jalan raya kurang lebih sekitar 400 meter. Saya baca bijahi tohar rasul atmim lana bikulisul. Baca aja, percaya nggak percaya, di jalan raya ada satu bapak-bapak datang pakai motor. Beb dari tadi di mana saja Habib saya cari, kenalannya aja kapan loh. Dan itu motor jadul, cuma ya wayana daripada saya pulang jalan kaki, akhirnya pakai itu sampai ke pondok. Itu yang Al-Fakir maksudkan tadi ya, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad dengan sholawat. Yang ketiga adalah bertawasul dengan amal-amal soleh ya, kayak tadi yang diceritakan amal-amal soleh kita boleh. Yang keempat dengan benda-benda yang dimuliakan oleh Allah.
Nah ini yang keempat ini. Ya, kita bertawasul dengan rambutnya Nabi biasanya itu yang sering dengan kiswah Ka'bah ya yang biasa kita dapati. Nah itu yang diperbolehkan, ingat yang diperbolehkan dalam agama. Jangan yang tidak diperbolehkan ya. Saya nggak menyebutkan benda ya takut ya. Ada yang aneh-aneh gitu yang tidak diperbolehkan ya. Dengan yang kayak ya, model-model ya, benda-benda yang kecil-kecil itu. Nah itu tidak diperbolehkan ya. Itu lebih spesifiknya. Cuma kembali lagi ke umumnya yang awal itu ya keyakinan kita. Selama kita tidak meyakini benda tersebut yang bermanfaat dan bahaya, nggak jadi masalah. Cuma biasanya kalau benda-benda tertentu itu kita yakini oh ini yang datangkan manfaat. Apalagi sampai ada istilah harus disiram pakai air apa? Pakai darah kebo contohnya. Pakai ayam jantan yang kalau berkokok di waktu jam 1 siang contohnya. Apalagi nanti disiram pakai darah perempuan head contohnya. Alhamdulillah, pokoknya yang seperti itu kita tidak diperbolehkan. Nama wallahu a'lam bishawab.